Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsadi Jariswara dari kelas 10 MIPA 1. Kali ini saya akan membuat vlog mengenai materi Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang sering kita kenal dengan Sunan Gresik. Baik, pada pembahasan kali ini ada 3 buah poin penting yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai latar belakang atau pengenalan Sunan Maulana Malik Ibrahim, perjuangan dakwah, dan juga akhir dakwah dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Poin pertama, mengenai latar belakang atau pengenalan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik adalah sunan yang berasal dari negeri Hasan atau yang sering kita kenal dengan sebutan Persia. Beliau lahir pada tahun 720 Hijriah atau sekitar tahun 1350 Masehi, lebih tepatnya pada pertengahan abad ke-14. Sunan Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai salah satu tokoh yang menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam pertama kali di tanah Jawa. Beliau juga merupakan salah satu anggota dari Wali Songo atau yang sering kita kenal dengan 9 Wali. Poin kedua, yaitu perjuangan dakwah Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim. Perjuangan dakwah pertama kali dilakukan beliau saat beliau dan rombongannya datang ke Gerwarasi atau yang sering kita kenal dengan daerah kota Gresik di Jawa Timur. Beliau datang ke sana sekitar tahun 1371 Masehi. Berikut ini merupakan peta daerah beliau menyebarkan agama Islam di daerah Gresik. Mereka menyebarkan agama Islam sambil melakukan perdagangan di daerah Gresik atau Gerwarai. Di kalangan para pedagang, beliau dikenal sebagai sosok yang jujur dan berkepribadian luhur, ramah terhadap sesama, saling tolong-menolong, dan juga tidak pernah membedakan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain, meskipun agama mereka atau kepercayaan mereka berbeda. Berikut ini merupakan kondisi perdagangan masa lampau di Gresik. Dalam menyebarkan agama Islam melalui perdagangan, beliau tidak pernah menentang secara frontal atau secara tajam mengenai adat istiadat atau kebiasaan ataupun aliran-aliran agama yang telah dianut oleh pedagang lain. Beliau lebih mengutamakan pendekatan dengan cara toleransi, gotong royong, dan juga saling tolong-menolong. Dengan melalui jalur tolong-menolong, toleransi, tenggang rasa, dan juga rasa kekeluargaan, rasa simpati dari masyarakat dan juga pedagang-pedagang sekitar mulai muncul, sehingga satu persatu tanpa paksaan dari beliau, mereka mau masuk ke dalam ajaran agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rasa simpati dari masyarakat dan juga pedagang sekitar Gresik terjadi saat beliau dan juga anak muridnya singgah di suatu perkampungan. Pada suatu hari, perkampungan tersebut mengalami kekeringan dan juga krisis air yang terus-menerus, sehingga hasil panennya pun berkurang. Kepala desa berinisiatif untuk menemui seorang pendeta untuk memintanya menurunkan hujan. Pendeta tersebut setuju mengabulkan permintaan dari kepala desa, asalkan kepala desa menyanggupi persyaratan yang telah diberikan oleh si pendeta. Persyaratan tersebut yaitu kepala desa harus mengorbankan putri sematawayangnya untuk dijadikan tumbal turunnya hujan. Tanpa disengaja, Sunan Gresik melihat hal tersebut dan beliau mengimbau agar kepala desa tidak menuruti permintaan pendeta. Sunan Gresik berkata, "Wahai anak muda, janganlah kamu meminta sesuatu selain kepada Allah." Saat itu, kepala desa tidak menghiraukan perkataan Sunan Gresik karena kepala desa beranggapan bahwa Sunan Gresik adalah orang asing yang tidak tahu menahu tentang apa-apa di kampung tersebut. Pendeta itu menantang Sunan Gresik untuk menurunkan hujan. Sunan Gresik menyanggupinya. Lalu beliau melakukan sholat untuk meminta hujan atau sholat istisqa. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunlah hujan yang lebat di perkampungan tersebut. Kepala desa dan juga pendeta tersebut terheran-heran melihat hal tersebut. Karena malu,
pendeta tersebut lari jauh dari kampung tersebut. Kemudian keesokan harinya si kepala desa dengan beserta seluruh warga kampung tersebut menemui Sunan Gresik. Kemudian kepala desa dan juga warga desa setempat menyanggupi bahwa mereka akan bertaubat, kemudian masuk ke ajaran agama Islam. Sunan Gresik merasa sangat senang terhadap hal tersebut. Kemudian Sunan Gresik meminta mereka untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau mengajarkan ajaran Islam dan juga kajian Al-Quran yang diberi alas dengan sebuah bantal. Untuk itu, warga setempat menjuluki beliau sebagai kakek bantal atau wali bantal atau Sunan Bantal. Berkat kegigihan dari beliau dan juga berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak para pedagang dan juga penduduk setempat memeluk agama Islam. Kemudian karena pemeluk agama Islam bertambah banyak, maka Sunan Gresik berinisiatif untuk mendirikan sebuah masjid, di mana masjid tersebut akan digunakan sebagai tempat syiar atau menyebarkan ajaran agama Islam. Masjid tersebut merupakan masjid pertama yang dibangun beliau di tanah Jawa. Masjid tersebut berada di Desa Pasucian, Manyar, sebelah utara kota Gresik. Selain membangun masjid, beliau juga membangun sebuah pondok pesantren, di mana pondok pesantren tersebut dikelola oleh beliau dan anak beliau. Berkat kegigihan dari beliau dan anak beliau, banyak anak-anak dari warga desa setempat belajar mengaji dan juga mengkaji ilmu-ilmu agama Islam di pondok pesantren tersebut, sehingga pondok pesantren tersebut hari demi hari semakin ramai. Berikut ini merupakan gambar dari masjid pertama yang dibangun oleh beliau dan juga pondok pesantren yang dikelola oleh beliau dan juga anak beliau. Poin ketiga yaitu akhir dakwah beliau. Dakwah beliau berlangsung selama kurang lebih 40 tahun. Kemudian pada tahun 822 Hijriah atau tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 beliau wafat. Jenazah beliau kemudian dimakamkan atau dibumi kuburkan di daerah pemakaman Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Kemudian setelah beliau wafat, perjuangan dakwah beliau dilanjutkan oleh putra beliau dan juga para santri, terkhususnya oleh putra beliau yang sering kita kenal dengan Sunan Ampel. Simpulan dari vlog kali ini adalah kita sebagai umat Islam zaman now harus mengetahui nilai-nilai positif yang telah diajarkan oleh wali-wali sebelum kita, seperti tolong menolong, tenggang rasa, jujur, berakhlak mulia, berkepribadian yang luhur, dan juga tidak membeda-bedakan antara ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lain. Meskipun kita sebagai umat Islam dilarang untuk menyembah selain Allah, namun kita tidak boleh mencela agama selain Islam. Sekian video vlog dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan semoga vlog ini dapat bermanfaat. Terima kasih.